Juru bicara pemerintah Dr. Reysa Broto Asmoro soal keamanan vaksin, Reysa meyakinkan bahwa para guru-guru tenaga kesehatan yang berpengalaman puluhan tahun telah mendampingi proses pengkajian vaksin. Tentunya apabila vaksin sudah masuk uji klinis fase 3, artinya sudah lulus uji klinis fase 1 dan 2. Saat ini, vaksin CoronaVac yang sudah tiba di Indonesia berbasis inactivate virus atau virus yang tidak aktif. Para guru kita, guru besar, para ahli vaksin yang sudah punya pengalaman puluhan tahun, telah mendampingi proses pengkajian vaksin ini. Tentunya apabila sudah berada di uji klinis tahap 3, vaksin sudah dinyatakan aman karena sudah berhasil melalui uji klinis fase 1 dan 2. Dan yang saat ini sedang kita tunggu adalah efikasi, di mana efikasi adalah persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi. Vaksin CoronaVac yang telah disiapkan untuk kita adalah vaksin yang dibuat berbasis inactivated virus atau virus yang tidak aktif. Metode ini sudah dikenal sejak ratusan tahun, yakni sejak zaman vaksin rabies, dan terbukti manjur melindungi diri bahkan mengeradikasi penyakit menular. Kita tahu bukti lainnya, di mana vaksin polio itu juga terbuat dengan metode ini dan telah terbukti menyelamatkan jutaan anak dari resiko lumpuh dan kehilangan masa depan. Terkait teknologi penelitian vaksin corona, menurut Profesor Hairul Anidom, ada 3 cara yang saat ini dilakukan. Kalau teknologi yang dipakai Sinovac, yang dari Cina, itu teknologi konvensional, teknologi yang lazim dipakai untuk virus influenza dan sebagainya. Tetapi teknologi yang dipakai oleh yang lain, mRNA dan sebagainya, itu adalah teknologi baru. Jadi masih pada tingkat laboratorium, tetapi ini langsung diaplikasikan kepada masyarakat. Itu yang dari 2 aspek itulah yang katakanlah bahwa saya sebagai warga Indonesia juga merasa was-was, merasa khawatir terhadap pelaksanaan vaksinasi ini jika tidak dibarengi dengan kajian-kajian yang lebih mendalam. Sementara itu, Lucia mengaku proses pemberian vaksin tentunya akan dilakukan bertahap dan memerlukan waktu. Dan saat pelaksanaan vaksinasi, masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Sambil menanti proses vaksinasi, masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun. Aspek lain yang menjadi pengawalan Badan POM adalah mutu vaksin di sepanjang jalur distribusi, mulai keluar dari industri farmasi hingga digunakan dalam pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk yang rentan mengalami kerusakan jika suhu penyaluran dan penyimpanan tidak sesuai persyaratan. Untuk vaksin ini, suhu penyimpanan adalah 2-8 derajat Celcius. Hal senada juga diungkapkan Profesor Hairul Anidom bahwa masyarakat jangan terlalu risau dengan vaksinasi corona, sebab tahapan pemberian vaksin melalui proses yang panjang, di mana penerima vaksin harus dipastikan kesehatannya dan juga bebas dari virus corona, sehingga 3M harus tetap dijalankan. Ya, jadi andai kata nanti bahwa vaksin ini yang akan diterapkan kepada masyarakat Indonesia sudah tidak ada masalah lagi secara teknis dan sains, ya. Artinya bahwa memang clear, sudah bisa diterima untuk dilaksanakan pelaksanaan vaksinasinya. Maka persyaratan penerima vaksin pertama harus sehat. Tidak bisa orang tidak sehat terus menerima vaksin. Karena apa? Vaksin itu kan membutuhkan nutrisi untuk membentuk antibodi. Jadi harus sehat dulu. Kemudian asupan nutrisi dari orang itu juga cukup adekuat, cukup baik. Nah, yang kedua, orang itu tidak sedang dalam infeksi COVID. Jadi artinya bahwa sebaiknya orang yang sebelum divaksin itu diuji dulu apakah ada virusnya atau tidak. Sebab kalau masih ada virusnya, maka dikhawatirkan bahwa virus yang masih ada di dalam tubuh orang yang divaksin itu bisa melakukan mutasi spontan karena adanya serangan, ya, karena ada senjata yang akan membunuh dia, sehingga bisa berakibat kepada dirinya, kemudian berakibat kepada lingkungannya. Virus yang melakukan mutasi spontan karena akibat vaksinasi.
Dengan demikian, kita tinggal menunggu babak baru dari penanganan pandemi yang hampir setahun ini. Semoga apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah memang yang terbaik dan tidak menjadi keputusan yang gegabah. Mari kita sama-sama bijak dalam menangkap niat pemerintah untuk program vaksinasi secara nasional dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Saya Helmi Kahaf pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode pendatang. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.